Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Video saya ini tetap masih dalam edisi belajar membuat rumah. Di dalam membuat rumah itu kita harus juga punya strategi, apa metode, apa cara agar semua bisa dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Efisien itu hemat biaya dan waktu. Efektif itu tujuannya tercapai. Sampailah pada progres yang kita impikan dikala kita membuat rumah, yaitu pemasangan lantai, bisa granit, bisa keramik. Inilah yang akan saya ceritakan. Kalau Anda ingin mencari informasi, dengarlah video ini, dengarlah pengalaman saya, mungkin bisa berguna bagi Anda. Yang pertama, jika Anda ingin pasang lantai, satu hal harus dicari ahlinya. Harus dicari orang-orang yang betul-betul ahlinya masang lantai. Karena lantai itu bahannya mahal dan itu tiap hari kita tempati, kita lihat. Ini harus seperti itu. Ini langkah yang pertama. Dalam video ini tentang pasang keramik di lantai atas, yaitu dengan luas kisaran 50 meter persegi. Terserah Anda, saya sudah berbagai macam cara metode yang saya gunakan, yaitu kita panggil tukang pasang keramik dengan dibayar harian, kemudian kita burungkan juga pernah. Dan yang terakhir itu adalah dengan cara tetap harian tapi versi yang lain. Dengarkan teman-teman cerita saya selanjutnya. Kalau harian yang pernah saya lakukan itu positifnya kita tetap bisa berkomunikasi, kita sambil jalan menyampaikan permintaan-permintaan, tetapi durasi waktu jadinya kita tidak bisa memprediksi ya. Ini setelah selesai, ini termasuk lama atau termasuk sebentar, kita tidak tahu. Yang jelas setelah jadi, dengan perhitungan hari yang kita janjikan, kita bayar, selesai. Kemudian kalau kita borongkan, sebelumnya ada satu briefing, ada satu komunikasi. Setelah deal, maka si pemborong itu akan mengerjakan sesuai dengan permintaan Anda. Budgetnya sudah karuan, tetapi hasilnya spekulasi. Jadi dikerjakan dengan bagus, apa oleh pemborongnya itu dikerjakan dengan asal-asalan biar cepat, karena dia biar mendapatkan keuntungan. Semakin cepat hari yang digunakan pendek, maka dia akan mendapat keuntungan. Biasanya di Bonongan itu rata-rata di daerah kami itu 1 meter persegi Rp50.000. Kalau seperti ini 50 meter persegi yang dilaksanakan ini berarti 50 kali 50.000 kali 50 meter persegi adalah 2,5 juta rupiah. Selesai, kita bayar, clear. Kemudian teman-teman dan sahabat, dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya jam terbang, kita semakin pengalaman. Strategi ini yang saya gunakan, dengarkan, mungkin cocok. Kalau masuk akal dilaksanakan, kalau tidak apa-apa. Karena kita sudah sering bergelut dengan para tukang-tukang ya, dalam pembangunan rumah, banyak kenal tukang, maka saya panggil tukang satu yang menurut saya memang pemasang keramik yang handal. Kemudian saya tidak tambah tukang satu, tetapi saya pasangkan juga tukang keramik, yang otomatis yang dia punya pertemanan, teman dia. Kemudian saya bicarakan, saya minta tolong untuk mengerjakan keramik saya, tetapi tidak ada kuli, tidak ada tukang, semua saya gaji tukang.
Karena begini teman-teman, antara tukang dan kuli selisih honornya tidak banyak. Kalau tukang sekitar 120.000, kalau kuli sekitar 100.000. Berarti kalau ke saya memborongkan atau mengerjakan 2 tukang, berarti kan selisih 20.000 sehari. Akhirnya deal, berdua mau, saya serahkan, terserah yang menjadi tukang siapa, yang pasang siapa, yang menjadi kuli siapa, atau bergantian. Kemudian teman-teman, kenapa ini strategi saya gunakan? Jadi bila tukang dengan kuli, maka kekurangannya tukang ini akan masang, kemudian kuli ngeladeni tentang luluh ya, aduan itu. Kemudian jika potong memotong, ini tukang akan memberikan ukuran memotong, diserahkan pada kulinya. Kadang-kadang motong itu tidak selesai jadi, ukurannya kurang pas, harus memotong lagi. Akhirnya pemasangan progres tukang ini terhambat untuk mengukur dan merintah pada kuli. Tetapi kalau metode yang kedua ini, untuk ngeladeni luluh atau aduan itu kan untuk pasang keramik, setelah disiapkan kan gunanya lama. Tukang yang kedua ini sudah tanpa diperintah langsung ngukur, motongi keramik yang ada. Jadi di tepi-tepi di pojok itu sudah tidak menanti tukangnya, sehingga pekerjaan ini mengalir teman-teman. Pekerjaan ini mengalir, menurut saya akhirnya berakhir dengan cepat. Kemudian apa yang terjadi hasil akhirnya? Yang jelas pekerjaan lebih bagus karena pemotongan keramik ini dilakukan oleh ahlinya sehingga presisi dan rapi. Yang kedua, ini 50 meter persegi ini berakhir dengan 4 hari selesai. Kalau tukang dan tukang 2 itu 240 kali 4 hari berarti 880. Katakan 4 hari itu kira memberi makan dan rokok, ditambah sekitar 250 atau 300, berarti 1.100.000 cukup. Kemudian kalau kita bandingkan dengan diborongkan, berarti ini kan 2,5 juta. 1.100.000 dibanding 2,5 juta ya, dengan hasil lebih bagus. Inilah namanya strategi teman-teman. Teman-teman dan saudara semua, bahwa ini pengalaman saya, monggo saja Anda lakukan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Jadi harian diborongkan, kemudian juga harian tetapi 2 tukang, bukan 1 tukang 1 kuli. Yang pernah saya lakukan ini hasilnya lebih efisien dan efektif. Waktunya sebentar, tujuannya tercapai, kemudian biayanya lebih murah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini selalu bermanfaat bagi Anda semua, dan itu terus bermanfaat bagi saya. Saya tetap akan melakukan eksperimen, dan kalau memang ada akan saya beritakan kepada Anda. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.